Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai materi pengukuran bersama Ibu Nita Haili Rusiana. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah melakukan studi literasi, peserta didik dapat mengukur panjang benda dengan penggaris dengan teliti. Kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis perbedaan pengukuran panjang benda dengan menggunakan penggaris dan jangka sorong dengan benar. Yang ketiga, setelah menganalisis macam-macam pengukuran panjang, peserta didik dapat melakukan percobaan pengukuran besaran panjang dengan cermat dan teliti. Alat ukur panjang. Yang pertama, mistar. Kedua, meteran. Ketiga, jangka sorong. Keempat, mikrometer skrup. Selanjutnya, kita akan belajar cara menggunakan mistar atau penggaris. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar mistar atau penggaris. Bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama, letakkan tanda 0 di ujung penggaris tepat di ujung benda yang akan diukur. Jadi kita menggunakan tanda 0 ini, kemudian gunakan skala yang di atas, ya. Skala di atas ini adalah skala sentimeter. Yang kecil-kecil ini adalah skala milimeter. Kedua, titik 0 ini biasanya berada di kiri penggaris, ya. Jadi titik 0-nya berada di kiri penggaris. Ketiga, pastikan ujung penggaris berada tepat di benda yang akan diukur. Keempat, gunakan tangan kiri untuk menahan benda yang diukur. Dan kelima, gunakan tangan kanan untuk menyesuaikan ujung penggaris yang akan diukur. Contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah panjang benda pada gambar tersebut? Kita akan mengukur panjang dari pensil dengan menggunakan mistar, walaupun mistar tersebut tidak utuh, itu tidak ada angka nolnya. Kita masih bisa menggunakan. Kamu lihat di sini, ujung bagian bawah pensil berada pada angka 4,0. Selanjutnya, di ujung pensil ini terletak pada angka berapa? Kita lihat di sini angkanya dimulai dari angka 7,1 2, 3, 4, 5. Berarti 7,5. Ingat ya, satuannya adalah sentimeter. Berarti panjangnya 7,5 cm dikurang 4,0 cm. Masih ingat cara pengurangan koma? Kita boleh ke bawah ya. 7,5 dikebawahin 4,0. Dikurang 5 dikurang 0, 5, 7 dikurang 4, 3. Berarti hasilnya adalah 3,5 cm. Setelah kalian belajar mengenai mistar, kita akan belajar mengenai jangka sorong. Ini adalah gambar dari jangka sorong. Kamu perhatikan. Jangka sorong memiliki bagian utama yaitu rahang tetap atas dan rahang tetap bawah, di mana yang ini bersifat tetap atau tidak dapat bergeser. Yang bisa bergeser adalah rahang sorong atas dengan rahang sorong bawah. Kemudian kita taruh benda dan akan bisa digeser. Ketika benda itu sudah pas pada tempatnya, maka ini akan tombolnya bisa tombol kunci. Kemudian, yang pertama kalian lihat adalah skala utama. Di mana skala utama di sini terletak pada angka berapa dia berhenti. Selanjutnya, skala nonius. Ya, tegak lurus antara yang atas dengan yang bawah. Oke, untuk lebih pahamnya kita akan contoh soal berikut. Contoh soal jangka sorong, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah jangka sorong, berapakah panjang benda pada gambar tersebut. Kamu perhatikan di sini ada rangka rahang atasnya sudah tetap. Kita akan perhatikan di sini ada 1,2, di mana 1,2 dapatnya. Jadi, kamu lihat di skala utama ini adalah 1.
Ya, kemudian angka 0 di sini ya menjadi patokan angka 0 di sini. Angka 0 ini terletak sebelum berapa angkanya? Kita lihat lagi gambarnya. Oke, digeser, kemudian kita impit. Nah, di sini angka 0-nya 1,12, berarti 1,2 cm skala utamanya. Kemudian yang berimpit di sini adalah berapa? Kamu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti angka 6. 6 dikali 0,01 hasilnya 0,06. Maka dijumlahkan menjadi 1,26 cm. Oke, selanjutnya di sini ada jangka sorong. Jadi langsung ya angkanya keluar. Ini lebih praktis lagi. Jadi langsung keluar angkanya 0,786. Di sini lebih mudah lagi karena menggunakan jangka sorong digital. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita akan menghitung berapa panjang benda pada gambar tersebut. Berarti kalau gambar seperti ini adalah jangka sorongnya, di mana kalian perhatikan skala utama yaitu berada pada yang di atas skala utama ya, dimulai dari angka 0 sampai angka 7 ini adalah skala utama. Kemudian yang di bawah adalah skala Noniusnya. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat di sini angka 0-nya berimpitnya pada angka berapa? Angka 2. Nah, setelah 2 di sini tidak ada angka selanjutnya. Berarti skala utamanya sebesar 2,0. Kita tulis dulu di sini ya. Skala utama 2,0 cm. Ingat ya, satuannya cm. Kemudian yang berimpit di sini karena ada keterangan berimpitnya di angka 5, berarti kita tulis di sini skala Noniusnya sebesar 5 ya. 5, tapi kita kalikan dulu 0,1. Berarti 0,01 dikali 5 ya. Kita kalikan. Atau di sini 5 kali 0,01. Berapa hasilnya? 5 kali 1 5, 5 kali 0 0, 5 kali 0 0. Setelah koma ada 2 angka, berarti kita hitung 1 2, berarti 0,05 cm. Berarti skala utamanya mengikuti skala Noniusnya. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka skala utamanya juga 2 angka di belakang koma. Berarti kita tuliskan saja di sini 2,00 cm. Kemudian kita jumlahkan ya. Oke, 0 tambah 5, 5. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 0, 2. Ingat komanya 1, 2. 2,05 cm. Contoh soal selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita akan mengukur di sini menggunakan penggaris ya. Kita menggunakan penggaris kembali. Kalian lihat tidak dimulai dari angka 0 tapi dimulai dari angka 2. Kemudian berakhir di angka berapa ini? Kita lihat di sini mulainya dari angka 2. Selanjutnya berakhir pada angka 4,123. 4,3. Berarti kalau tidak dimulai dari angka 0, kita ujung yang akhirnya dulu ya, yang akhirnya di sini. Berarti 4,3 cm dikurang yang awalnya. Kalau 0 langsung aja hasilnya 4,3. Tapi karena tidak dimulai dari 0, maka kita lihat dimulai dari angka di sini 2, 2,0 dikurang 2,0 cm. Maka hasilnya 4,3. Kita tulis di sini ya. 4,3 dikurang 2,0. 3 dikurang 0 hasilnya 3. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Berarti hasilnya adalah 2,3 cm. Perhatikan gambar di bawah ini.
Oke, ini adalah gambar dari jangka sorong. Ingat ya, gambar seperti ini berarti cara menghitung jangka sorong. Bagaimana cara menghitungnya? Masih ingat kah? Oke, yang pertama kalian lihat dulu skala utamanya. Ini adalah angka 2, kemudian angka 3. Ini adalah skala utama. Kemudian angka 0 ini terletak dia sebelumnya angka berapa? Angka 2. Kemudian 2, berapa? 1, 2. Berarti skala utamanya adalah di sini 2,2. Kita tulis di sini skala utama yaitu 2,2 cm. Selanjutnya, yang tegak lurus. Ayo kita lihat di sini yang tegak lurusnya yang mana? Oke, di sini ya yang tegak lurusnya. Tegak lurusnya ada di bagian sini. Oke, kamu perhatikan. Ini yang tegak lurusnya nih. Ya. Di angka berapa skala nonisnya? Kita lihat angka 0. Setelah angka 0 berarti 1, 2, 3. Berarti angka 3. Kita tulis skala noniusnya 3. Jangan lupa dikalikan 0,01 cm. Berarti hasilnya gimana caranya? 0,01 kali 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Di belakang angka berapa? 1, 2. Berarti 0,03. Nah, berarti kita tulis 0,03 cm. Kita samakan di sini. Karena dua angka di belakang koma, maka kita tulis 2,20 cm ya. Paham ya, Nak ya? Kemudian kita jumlahkan. 0 ditambah 3, 3. 2 tambah 0, 2. 2 tambah 0, 2. Lihat dari komanya. Berarti 2,23 cm.